Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti tertua adanya pengaruh India di Indonesia adalah ditemukannya area Buddha dari perunggu di Sampaga, Sulawesi Selatan. Antara abad ke-4 hingga abad ke-16, di berbagai wilayah Nusantara berdiri berbagai kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha, yaitu A. Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Awal mula Kutai diketahui dari 7 buah yupa dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta dari abad ke-4 Masehi. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Kerajaan Kutai terletak di hulu sungai Mahakam di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Raja yang pernah memerintah di Kutai yaitu Kudunggu, Aswawarman, dan Mula Warman. B. Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi dan merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Didirikan oleh Raja Dirgaguru Jayasingwarman pada tahun 35 BM Jawa Barat yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman. Maharaja Punawarman merupakan Raja Tarumanagara ketiga pada tahun 417 Masehi. Raja Punawarman memerintahkan panggilan Sungai Gomari dan Candrabaga sekitar 11 km yang berfungsi sebagai irigasi dan mencegah bahaya banjir. C. Kerajaan Sriwijaya. Berdiri pada abad ke-7 dan berkembang sebagai negara maritim. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Raja pertama bernama Srijaya Naga terletak di Palembang dengan pantai di tepi Sungai Musi. Pada mulanya, masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani, didukung oleh letak yang strategis dan akibat berdekatan dengan pantai atau sungai, maka perdagangan menjadi mata pencarian pokok masyarakat Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa yang memerintah sekitar abad ke-9. Selain menjadi pusat perdagangan, Sriwijaya berkembang menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. D. Kerajaan Mataram Kuno. Berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi, diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram Kuno diketahui dari prasasti Cangkal pada tahun 732 Masehi, ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Disebutkan bahwa pada mulanya Jawa diperintah oleh Raja Sana, setelah ia wafat digantikan oleh Sanjaya. Setelah Raja Sanjaya diperintah oleh Sri Maharaja Rangkai Pangandaran, dalam prasasti Kalasan disebut bahwa Sri Maharaja telah memberikan hadiah tanah di Kalasan serta memerintah membangun sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha dan sebuah candi untuk Dewi Tiara sepeninggal Sri Maharaja. Mataram Kuno terpecah menjadi dua, suatu pemerintah dipimpin oleh keluarga Sananjaya yang menganut agama Hindu dan berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Satu pemerintah lagi dipimpin oleh keluarga Syailendra yang menganut agama Buddha, berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Perpecahan tersebut tidak berlangsung lama karena Mataram Kuno dapat dipersatukan kembali melalui perkawinan Sri Maharaja Rangkai Pikatan dengan Paramodawarnani. Pada masa pemerintahan Raja Belitung, Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan. E. Kerajaan Medang. Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram Kuno dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur, di mana ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Berantas. Kehidupan ekonomi kerajaan Medang bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Bahkan pelabuhan Wujanggalah di muara Sungai Berantas diperbaiki dan kemudian menjadi bandar perdagangan yang ramai. Sumber sejarah kerajaan Medang adalah Prasasti Pucangan, Prasasti Ajung Kaladang dan Peradah, Prasasti Limus, Prasasti Siraketing, Prasasti Wurara, Prasasti Semangka, Prasasti Silet, Prasasti Turuhyang, serta Prasasti Ganajuti. Sumber lain berupa berita India dan Tiongkok. F. Kerajaan Kediri. Berawal dari pembagian kerajaan Medang oleh Raja Erlangga menjadi Janggalan dan Panjalu yang dibatasi oleh Sungai Berantas. Sepeninggal Raja Erlangga, terjadi perperangan antara Jenggala dengan Panjalu yang berakhir dengan kekalahan Jenggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu. Sumber kerajaan Kediri umumnya berupa prasasti Padlegan, prasasti Panumbangan, prasasti Hantang, prasasti Talan, dan prasasti Desa Jepun. Raja pertama kerajaan Kediri yaitu Sri Jayawarsa dengan prasastinya
berangkat tahun 110 4M pada masa Jayabaya, Kediri mencapai puncak kejayaan. Kitab-kitab peninggalan kerajaan Kediri antara lain Kitab Batara Yuda, Kresnayana, Lubdaka, dan Kitab Samaradana. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri bersumber pada usaha pertanian. G. Kerajaan Singasari. Sumber sejarah diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Karta Agama, dan beberapa prasasti Balawi, Marioboing, Kusamala, dan Mula Malarung. Menurut Kitab Pararaton, Kerajaan Singasari merupakan kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh Anuspati. Hal ini dilakukan sebagai balas dendam atas kematian ayahnya Tunggul Ametung. Kerajaan Singasari mencapai puncaknya pada masa pemerintah Kertanegara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara terbunuh pada tahun 1292 Masehi pada saat pasukan Kediri berhasil menduduki istana. H. Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia, sumber sejarah kerajaan Majapahit diperoleh dari Kitab Pararaton, Kakawin, Sutasoma, dan Kitab Negara Karta Agama. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintah, bidang ekonomi, dan berkembang menjadi negara agraris dan maritim. Pada masa kerajaan Majapahit, bidang sastra mengalami kejayaan. Karya sastra yang terkenal yaitu Kitab Negara Karta Agama dan Kitab Sutasoma. Kejayaan Majapahit mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Di samping itu, terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Pregrek pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi menyebabkan kekuatan Majapahit melemah. Unsur lain yang menyebabkan makin mundurnya kerajaan Majapahit adalah meluasnya Islam pada saat itu. Kerajaan Majapahit runtuh setelah mendapatkan serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. I. Kerajaan Buleleng. Pada zaman kuno, kerajaan Buleleng sudah berkembang dan mulai terkenal setelah periode kerajaan Majapahit. Pada masa perkembangan dinasti Warmadewa, Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Warmadewa. Sesuai letaknya yang berada di tepi pantai, Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Sistem perdagangan ada yang menggunakan sistem barter, namun sudah ada yang menggunakan alat tukar. Pada waktu itu sudah dikenal beberapa jenis alat tukar, misalnya ma, su, dan piling. J. Kerajaan Kalingga. Raja Sima adalah penguasa di kerajaan Kalingga dan memerintah sekitar 674 Masehi. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga berasal dari Kalingga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Sumber utama mengenal kerajaan Kalingga adalah berita Tiongkok dari dinasti Tiang dan prasasti Tukmas di lereng Gunung Marababu. K. Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang terletak di daerah Lampung. Kerajaan Tulang Bawang sendiri mulai menghilang setelah kerajaan Sriwijaya muncul dan menguasai daerah Sumatera. Sumber sejarah dari negeri Tiongkok yang paling tua, yakni Kitab Liu Sung Su. Mata pencaharian di kerajaan Tulang Bawang berupa pertanian dan perdagangan. Agama yang dianut oleh penduduk kerajaan Tulang Bawang diperkirakan beragama Hindu. L. Kerajaan Kota Kapur. Keberadaan kerajaan Kota Kapur terungkap adanya peninggalan berupa benteng pertahanan. Benteng tersebut berbentuk dua buah tunggul sejajar terbuat dari timbunan tanah. Masing-masing panjangnya sekitar 350 meter dan 1200 meter dengan ketinggian sekitar 2-3 meter. Pembuatan tunggul benteng diperkirakan untuk mengawasi invasi penyerangan Sriwijaya yang dilakukan pada akhir abad ke-7. Sejak diskusinya Pulau Bangka oleh Sriwijaya, maka berakhir pulau kekuasaan kerajaan Kota Kapur atas Pulau Bangka. Peninggalan masa Hindu-Buddha. Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yaitu A. Candi dan stupa. Candi adalah sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha, yang digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Candi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Candi kerajaan, yaitu candi yang digunakan oleh seluruh warga kerajaan. 2. Candi Wauna atau Watak, yaitu candi yang digunakan oleh masyarakat daerah atau desa tertentu pada suatu kerajaan. 3. Candi pribadi.
yaitu candi yang digunakan untuk mendambakan seorang tokoh, dapat dikatakan memiliki fungsi mirip makam. Fungsi bangunan candi sebagai berikut. 1. Candi Vihara didirikan untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan bersemedi. Fungsinya sebagai asrama atau pemukiman. 2. Candi Gerbang didirikan sebagai gapura atau pintu masuk. 3. Candi Petirtaan didirikan dekat sumber air dan fungsinya sebagai pemandian. 4. Candi Pemujaan, candi Hindu yang dibangun untuk memuja dewa-dewi. 5. Candi Stupa didirikan sebagai lambing Buddha atau menyimpan relik Buddha sebagai sarana ziarah agama Buddha. 6. Candi Pedarman, candi yang didirikan untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. 7. Candi Pertapaan didirikan di lereng-lereng gunung tempat bertapa. B. Petirtaan merupakan pemandian suci di kalang istana. C. Gapura merupakan bangunan berupa pintu gerbang. D. Pertunjukan wayang diiringi oleh alunan gamelan sebagai perpaduan dari seni dalang menjadi tokoh kunci dalam pertunjukan wayang. E. Relief merupakan seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. F. Upacara keagamaan, misalnya ngaben merupakan upacara pembukaan jenazah di Bali. G. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan atau suatu peristiwa. H. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan serta laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab berupa rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. I. Patung atau arca. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistik. Sekian presentasi saya tentang kerajaan Hindu-Buddha dan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Om Santi 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 Om.